Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulina nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, tidak kata yang pantas kita sampaikan kepada Allah kecuali ucap syukur alhamdulillah tiada henti atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah, atas segalanya yang Allah berikan kepada kita. Karena kalau kita hitung, tidak ada satupun mesin di dunia ini yang bisa menghitung nikmat Allah. Bahkan di ayat Al-Quran disampaikan kalau semua pohon yang ada di dunia ini dijadikan sebagai pena, dan air lautan yang ada di dunia ini menjadi tintanya, tidak akan habis dipakai untuk menghitung nikmat Allah, dan butuh pena yang lebih banyak lagi, butuh tinta pena yang lebih banyak lagi untuk menghitung nikmat Allah. Jadi tidak ada kata lain selain alhamdulillah. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu pengajian yang dirahmati Allah, sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, lama tak jumpa. Jemaahnya semakin banyak, alhamdulillah. Habis itu sepi. Oh, ada lomba. Oh, sudah selesai. Lomba apa Bu yang menarik? Lomba kerupuk atau tarik tambang? Diganti gitu Bu, makan pecel lele, saking piring. Ya kalau tidak ada piringnya nggak bisa dimakan. Ya alhamdulillah di Indonesia itu kalau kus-kusan semarak sekali. Kalau di Surabaya nggak terlalu terasa, tidak terlalu terasa, karena terasanya cuma tanggal 16 malam. Semua gang ditutup, tidak boleh lewat. Tapi kalau sudah tanggal 17-nya ya sepi, paling ya anak-anak akhir pekan. Tapi kalau di daerah-daerah lain, ramenya Masya Allah. Karnaval, Surabaya jarang ada karnaval. Jarang. Ada. Kalau karnaval di desa itu kan ibu-ibu ini macak semuanya. Iya. Kalau di desa saya itu sunat macak. Bapak-bapak Muhammadiyahnya macak, bapak-bapak NU-nya macak, semuanya macak. Jadi semarak sekali, lombanya semarak sekali. Tapi tentu kata Bung Hatta gini, nikmat kemerdekaan itu baru kita rasa kalau kita bandingkan dengan yang belum merdeka. Kalau kita lahir, insya Allah semuanya sudah merdeka. Ada yang kelahirannya tahun 30. Ada. Tidak ada ya? Saya bulan lalu bertamu di rumah seseorang, orang Pujon. Tahun kelahirannya itu 32. Tahun lahirnya 32. 1932. Dan masih sehat sekali. Baca HP itu nggak pakai kacamata gini. Laki-laki. Umurnya berarti 94. 92 ya. 92. Orang Pujon. Istrinya 20 tahun lebih muda dan masih sehat-sehat. Luar biasa.
subhanallahnya baca Quran nggak pakai kacamata, lihat HP nggak pakai kacamata, dan malah masih merokok, antar sekali. Saya dibilang gini Bapak tahu, kata ya rokok mematikan, saya mati. Saya tanya gini, jenengan pas tahun 45 ngapain? Saya sudah umur berapa? 14 tahun, 12 tahun. Iya, sudah umur 13 tahun. Dan sekarang sudah tidak ada orang yang menangi kemerdekaan Indonesia. Jadi luar biasa. Jadi kita baru merasa merdeka kalau dibandingkan dengan yang belum merdeka. Mungkin Palestina jadi contoh yang paling dekat saat ini, karena mereka yang hidup di Palestina ya hampir sudah berapa lama ya? Mulai Oktober tahun lalu kan? Oktober tahun lalu sampai ini mau Oktober lagi sudah setahun. Dan kalau di jumlah sebelum-sebelumnya bahkan jauh lebih lama lagi belum merdeka. Padahal yang sudah mengakui kemerdekaan Palestina itu sudah banyak sekali negara. Tinggal beberapa negara saja. Tapi masalahnya yang belum mengakui Palestina merdeka itu negara-negara dijaya, Amerika, Cina, Rusia, Inggris, Prancis. Itu kan negara-negara yang punya hak veto. Kalau istilahnya di PBB itu punya hak veto. Makanya kita berdoa. Soalnya gini tuh, selama Palestina itu belum menjadi negara merdeka yang diakui oleh PBB, negara lain untuk membantu secara militer itu jadi waspada. Karena apa? Kalau membantu sementara Palestina belum menjadi sebuah negara yang diakui resmi, itu nanti akan bermusuhan dengan negara yang lain. Jadi seperti itu. Karena Palestina masih dianggap sebagai gerombolan karena belum menjadi sebuah negara. Maka kita berdoa semoga negara-negara lain lebih banyak yang menyatakan atau mengakui Indonesia, Palestina menjadi sebuah negara. Karena gini menurut sejarahnya, Timur Tengah, Mesir dan kawan-kawan itu dalam sejarah kemerdekaan Indonesia itu termasuk yang paling awal mengakui kemerdekaan Indonesia. Itu ada satu cerita, mbahnya Pak Anies Baswedan, itu Pak A.R. Baswedan. Itu dulu kan salah satu diplomat yang salah satu tugasnya adalah mencari surat dukungan ke negara-negara Timur Tengah. Itu surat, ketika sudah dapat surat dukungan dari Timur Tengah, itu surat dukungannya disimpan di bawah sepatu supaya apa? Tidak digeledah. Alhamdulillahnya atas ridho Allah, surat dukungan dari Mesir itu berhasil didapatkan oleh mbahnya Pak Anies Baswedan, dibawa pulang ke Indonesia, dan itu menjadi modal Indonesia untuk benar-benar merdeka. Karena syaratnya merdeka itu 4 sebagai negara. Ada rakyatnya, ada wilayahnya, ada pemerintahnya, dan yang keempat ada pengakuan negara lain. Jadi kalau sampai membuat negara teluk nibung bisa, negara teluk nibung bisa. Produknya udah banyak, tapi syaratnya 4. Ada wilayahnya, ada kan teluk nibung, penduduknya ada kan, pemerintahnya ya dibentuk lagi. Tapi kira-kira kalau persyaratan keempat, pengakuan negara lain, sampai mau diminta diakui negara mana? Timur Leste. Kalau Indonesia jelas nggak ngakui, jelas nggak ngakui. Apa? Minta kemana kira-kira? Filipina. Siapa yang kenal Filipina? Dan itu bapak-bapak kita, para pejuang kemerdekaan dulu yang punya hubungan dengan luar negeri, itu semuanya pergi ke luar negeri mencari dukungan resmi dari negara-negara tersebut. Termasuk yang hubungannya dekat itu kan dengan negara-negara Timur Tengah. Makanya
Makanya kalau Indonesia sekarang lalui dengan sejarah itu bahaya. Jadi jangan pernah berhenti untuk mendukung satu-satunya negara di Timur Tengah yang belum merdeka, yaitu Palestina. Itu ya. Saya mau melanjutkan kajian saya yang pertama. Kita pelan-pelan belum mencapai kelahiran Nabi ya. Kalau dulu kan kita baru menjelaskan bagaimana situasi agama waktu Nabi belum lahir. Sekarang kita cari Mekah. Sekarang kita bahas Mekah, Madinah, bagaimana penduduknya, usahanya mereka apa dan lain sebagainya. Yang pernah ke Mekah sih kan? Ada berapa yang sudah pernah ke Mekah? Tapi 2, 3, 4, 5, banyak. Semoga yang lain segera muncul. Amin. Mekah itu kalau menurut Neil Armstrong, tahu Neil Armstrong? Jadi gini, menurut kesepakatan ilmuwan, pusat bumi sementara ini itu ada di Inggris. Yang ada Big Bang, yang ada jam besar di dekat Sungai Thames itu katanya pusat bumi. Cuma saat Neil Armstrong mendaratkan kakinya di bulan, itu ketika dia melihat bumi, itu ada satu sinar yang muncul dari bumi satu-satunya, dan itu adalah dari Mekah. Dan ketika diteropong lagi, itu adanya sumbernya dari Ka'bah. Jadi seharusnya pusatnya bumi itu bukan di Inggris, tapi di Ka'bah. Itu pusatnya. Makanya sekarang jangan protes banyak. Kalau jam-jam kita itu sumbernya dari Greenwich. Kan kalau kita buka HP itu kan hitungan jamnya kan GMT, Greenwich, M-nya 4 terus time. Karena memang katanya pusat waktu di dunia ini adalah di Inggris sana. Kalau nanti sampai Google di HP Big Bang, nanti kan ada jam besar itu. Yang kalau sering lihat film itu pasti sering muncul. Yang sering film India siapa? Yang paling sering nonton film India. Orang India itu kan paling senang syuting filmnya di luar negeri. Yang paling senang lagi kalau syutingnya di London. Nah, Big Bang itu tempatnya di London. Itu ada jam besar namanya Big Bang. Zaman dulu Mekah, kalau kita tarik ke belakang zamannya Nabi Ibrahim, memang sejak zaman Nabi Adam, Allah itu sudah meletakkan atau sudah memilih Mekah dan diletakkan di situ Ka'bah. Makanya dalam ayat Al-Quran, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu hanya meninggikan pondasinya saja. Jadi tidak membangun dari awal pondasinya. Karena apa? Karena ketika banjir besar zamannya Nabi Nuh, itu bangunan Ka'bah sempat roboh. Tapi ketika Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail itu diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Zaman itu sudah adakah orang, menurut sejarah masih kosong. Menurut sejarah masih kosong. Gimana ceritanya kok Ka'bah di situ dibuat oleh Nabi Adam terus hilang sampai periodenya Nabi Ibrahim? Bahwa belum ada yang meneliti sejarahnya seperti apa. Cuman ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengungsikan Hajar bersama anaknya Ismail ke Ka'bah dari Palestina. Kan itu ceritanya Siti Sarah itu kan di Palestina, menikah terus ternyata yang punya anak duluan adalah Hajar,
dalam sebuah hadis itu katanya ada sedikit rasa nggak enak hati. Kalau bahasanya anak muda sekarang cemburu. Makanya ibu masih nabi. Kalau perempuan di madu kadang-kadang jadi masalah, meskipun kelasnya itu Nabi Ibrahim, tapi namanya manusia, itu kadang-kadang masih ada rasa tak enak hati. Akhirnya sama Allah, ya yes, Hajar sama Ismail silahkan ke Mekah saja. Lah Palestina ke Mekah itu zaman dulu, ya kalau sekarang, kalau zaman dulu kan luar biasa. Dan pertama kali Nabi Ibrahim ke sana sama Ismail dan ibunya itu disambangi cuma 3 kali. Ditaruh, pulang, sambang lagi ketika Nabi Ismail sudah menikah yang pertama, pulang, disambangi lagi ketika sudah menikah yang kedua. Pernah baca ceritanya? Dengar ceritanya? Ketika disambangi yang pertama, Nabi Ismail sudah menikah, tidak ketemu sama Ismail, ketemu sama istrinya Ismail. Nabi Ibrahim tanya, gimana suamimu? Terus istrinya bilang macam-macam, membuka aibnya Ismail. Terus akhirnya Nabi Ibrahim pesan ini, bilang kepada suamimu suruh ganti pusat ibunya. Nabi Ismail karena Nabi itu dengan isyarat itu sudah tahu, oh saya disuruh menceraikan atau suruh mengganti pasangan. Akhirnya karena ayahnya yang ngomong diganti. Terus lama kemudian Nabi Ibrahim datang lagi nyambangi anaknya. Tidak lagi ketemu sama Ismail. Zaman dulu nggak mau habis pakai sejajian. Ismail sama geling. Tidak ada juga PT Pos Indonesia yang ngirim besok. Jadi datang saja ternyata nggak ketemu, mungkin pas lagi dakwah. Ketemu sama istrinya yang baru, dibilang, mana suamimu sedang di keluarga baik-baik saja. Terus ada pesan kan supaya jaga pintu yang baik-baik. Nah, jadi nggak boleh diganti, nggak boleh diganti karena menurut Nabi Ibrahim istrinya sudah cocok. Jadi itu cerita. Jadi kalau ditanya siapa yang menempati Makkah pertama kali, bahwa alam, mungkin saja Nabi Ismail beserta ibunya, karena pertama kalinya yang menemukan juga sumur itu sebagai sumber air itu kan juga Nabi Ismail ya? Zam. Itu artinya apa? Nabi Ismail kan jejak bumi. Setelah itu ibunya datang, Zam dikumpulkan. Jadi Zam itu dikumpulkan supaya tidak melebar. Peristiwa itu sumur Zam dengan perjalanan waktu terkubur, ditemukan kembali ketika Abdul Muthalib kakeknya Nabi itu mimpi bahwa ada sumur Zam di situ. Akhirnya digaduh dan bukan keluar lagi, maksudnya yang dulu sempat tertimbun itu ditemukan kembali oleh kakeknya Nabi Muhammad, yaitu Abdul Muthalib. Tapi kalau ditanya Mekah itu seperti apa kondisinya, yang kesana paling gak tahu. Zaman dulu itu Mekah nggak pernah dijajah sama negara. Kan saya pertemuan pertama saya pernah bilang, Mekah itu nggak pernah dijajah oleh 2 imperium besar, 2 kerajaan besar, yaitu Persia dan Romawi. Karena apa? Mekah itu gersang kalau opo-opo. Beda dengan Medina. Nanti saya ceritakan Medina. Kalau sekarang sudah tumbuh pohon mungkin ada rekayasa sesuatu ya. Tapi zaman dulu itu Mekah nggak tumbuh apa-apa, gersang sekali. Kenapa Mekah menjadi terkenal? Ya karena ada Ka'bah. Karena di ayat Al-Quran itu kan disampaikan, dan beritahulah manusia untuk berhaji di Mekah, tentu mereka akan datang meskipun dari ujung pelosok dunia manapun. Dan Allah bilang itu makbul sekali. Sekarang dunia mana yang tidak datang ke Mekah untuk haji?
antrian kita sudah 40 tahun. Jadi kalau saya daftar sekarang, saya umur sekarang 45, saya daftar sekarang berangkat ke sana umur 85. Kalau masih dikasih sehat, tapi kalau sudah nonton pakai kursi roda, akhirnya anaknya atau cucunya ya berdoa semoga usia saya seperti bapak yang saya ceritakan tadi, sehat selalu, jadi masih kuat untuk melakukan ibadah haji. Jadi Mekah itu dulu hanya persinggahan. Jadi orang mau ke Syam, mau ke Yaman, itu singgahnya di Mekah. Sumur Zamzam, ada sumur Zamzam, sumur yang nggak pernah kering, mulai Nabi Ismail sampai hari ini. Jadi karena di situ ada Ka'bah, dekatnya ada sumur Zamzam. Jadi orang karena ibadah haji itu ibadah yang sudah disyariatkan Allah mulai zaman Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Jadi kalau orang Yahudi yang dulu-dulu itu datang ke Mekah untuk tawaf, untuk apa? Itu karena memang syariat haji itu syariat yang sudah sangat lama sekali. Jadi mereka datang ke Mekah, tawaf, berangkat lagi. Mereka datang ke Mekah, umroh, berangkat lagi. Mereka datang ke Mekah kalau musim haji, berarti berhenti agak lama di situ, nanti terus berangkat lagi. Terus dalam sebuah buku saya baca ini, siapa yang pertama kali membuat atau menjadikan Mekah itu menjadi kota yang sangat ramai? Itu adalah Qusay. Qusay itu kakek Nabi nomor sebenarnya saya urut. Abdul Muthalib, Hashim, Abdul Manaf, Qusay. Anak kelima berarti. Qusay itu punya anak 2, yaitu punya anak 1, Abdul Manaf. Abdul Manaf punya anak 2, yaitu Hashim sama Abdul Sam. Abdul Sam itu menurunkan Abu Sufyan dan kawan-kawan. Sementara Hashim itu nanti menurunkan Abdul Muthalib menurunkan Abdullah menurunkan Nabi Muhammad. Qusay ini kakek Nabi nomor 4 ke atas itu punya kemampuan manajerial yang sangat bagus. Karena tahu potensi Ka'bah yang luar biasa, beliau atur sangat baik. Jadi ada yang bagian dandani Ka'bah, merawat Ka'bah, ada yang bagian menerima tamu. Jadi kalau ada orang berkunjung ke Ka'bah dijamu sedemikian rupa. Ada yang bagian mengatur tata kelola kota Makkah dengan baik. Ada yang mengatur nanti kalau tidurnya sebelah sini, makan siapa yang ngatur. Itu pada zamannya kakek Nabi yang namanya Qusay. Jadi beliau sangat baik dalam menata itu sehingga Mekah menjadi sangat ramai waktu itu. Jadi meskipun Mekah itu bukan tempat yang seperti Taif, kalau diceritain itu kan Taif itu kayak sini itu malam dan tempatnya dingin, rimbun, sejuk, itu Taif. Tapi kalau Mekah itu kayak Surabaya, panas, gersang. Jadi tidak banyak orang tertarik untuk pergi ke Mekah, kecuali hanya karena Ka'bah itu. Karena Ka'bah itu. Cuma uniknya gini, dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang nggak boleh ngapa-ngapain. Orang Arab itu kan senang perang, jangan sidik-sidik perang. Salah benar pokoknya urusan kaum kita itu sangat senang sekali berperang. Makanya dalam cerita-cerita selanjutnya, kisah-kisah selanjutnya, meskipun Abu Thalib itu tidak Islam, tapi karena Nabi itu satu darah dengan beliau, itu di Abu Thalib bela Madinah, yang bapaknya Ali. Kan Abdullah punya saudara namanya Abu Thalib. Abu Thalib punya anak Ali. Abdullah punya anak Nabi Muhammad. Ketika Abdul Muthalib meninggal, kakeknya Nabi, yang bertugas untuk merawat Nabi itu kan Abu Thalib, pamannya.
Meskipun pamannya itu tidak masuk Islam sampai meninggal, itu beliau bela mati-matian Nabi Muhammad karena memang urusannya urusan saudara, urusan sesuku, urusan sebagian. Dan di Mekah itu ada 4 bulan yang nggak boleh perang. Bahkan Ramadan itu boleh perang. Nabi perang Badar bulan apa? Bulan Ramadan. Tanggal 17 Ramadan Nabi itu perang. Itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama bulan Rajab. Itu 4 bulan yang boleh perang. Makanya so far itu kan 0 doang. 0 itu artinya nggak boleh perang sama sekali. Jadi ada 4 bulan, bulan haram, bulan yang dilarang berperang. Karena apa? Karena Dzulqa'dah itu orang persiapan berangkat haji, Dzulhijjah mulai haji, terus Muharram bulan haji, sama 1 bulan yang loncat itu bulan Rajab. Itu nggak boleh perang. Jadi kalau sampean di Mekah mites nyamuk, kena damai. Karena nggak boleh cabut rumput, nggak boleh. Kucing sampai tabrak sampai nggak boleh. Kalau di sini sampai mau berani tikus bebas. Kalau di sana nggak boleh. Karena itu tanah suci yang bahkan orang Kristen saja kalau masuk sana nggak boleh. Masjidil Haram itu nggak boleh. Bahkan dulu ada cerita, ada ilmuwan Belanda zaman penjajahan, itu namanya Snoek gurunya. Itu ketika dia belajar ke Mekah, itu menurut isunya dia itu syahadat supaya apa? Bisa masuk ke area Masjidil Haram. Seperti itu sampai. Nah, di Quran itu Mekah itu dinamakan dengan Bakkah, disebut oleh Allah dengan Bakkah. Ternyata secara bahasa Bakkah itu ramai artinya. Jadi kalau musim haji itu luar biasa ramai. Apalagi saat ini kan orang bisa 2 juta saya dengar sekarang jamaah haji itu 2 juta orang haji di saat yang sama. Disebut juga oleh Quran Mekah itu Ummul Qura. Pernah dengar kata ini tuh? Ummul Qura. Itu ibu, Qura itu desa. Jadi Ummul Qura itu adalah ibunya desa. Artinya apa? Ya memang saya ceritakan di awal tadi, Mekah itu adalah pusatnya dunia, pusatnya dunia. Jadi setiap desa-desa sekitarnya, kawasan-kawasan sekitarnya itu semuanya tertarik untuk datang ke Makkah. Jadi selain Ka'bah tidak ada hal menarik di Mekah, tidak ada hal menarik. Kalau sekarang Mekah jadinya minyak, ya itu harus haram. Zaman dulu mana ada penelitian penggalian sumber daya alam? Tidak ada zaman Nabi. Orang melihatnya ya karena apa? Pertanian, karena perdagangan. Sementara Mekah itu hanya singgah saja, persinggahan, tidak tujuan. Sama seperti sampai kalau mau ke mana yang singgah-singgah di rest area. Sampai ada yang tujuan wisatanya itu ke rest area. Mau kemana ke rest area? Paling kalau ke Malang mampir, hanya mampir saja. Begitulah Mekah, hanya rest area saja. Oke. Jadi orang dari Sam mau ke Yaman, dari Sam mampir dulu ke Mekah, lanjut ke Yaman. Atau sebaliknya, dari Yaman mau ke Sam mampir dulu di Mekah. Mungkin untuk tawaf, untuk umroh, karena musim haji kan masih lama mungkin. Seperti itu. Nah, itu Mekah ya. Sekarang kita pindah ke Madinah. Cek cepet ya Pak, mari Mekah Madinah. Macam suwi-suwi itu, cuma aku sawu. Mekah Madinah itu kalau sekarang naik kereta cepat berapa jam? 2 jam ya? Kereta cepat 2 jam. Ya. Itu jaraknya 300 mil. 1 mil itu 2, sekian kilo. Jadi hampir 600 kilo. 600 kilo itu ya ini Bandung. Sini Jogja ke sini Bandung. Itu kalau naik kereta cepat 2 jam. Kalau naik bis
biasa ya mungkin 4 jaman lah. Ya mirip seperti sini Jogja. Itu Nabi dulu hijrah naik onta diselingi jalan kaki 7 hari nyampe. Bayangkan kalau sampai hidup zaman Nabi diajak hijrah gitu ya. Ayo bro hijrah. Kemana Pak? Ke Jogja. Naik apa? Onta. Mau kira-kira? Suruh beli. Saya ingin suruh kawan. Iya nih jalannya kan jalannya itu diukur sama orang Arab mau dipateni. Jadi Nabi itu ketika hijrah itu tidak mengikuti jalur umumnya. Misal jalur umum ya, kita mau ke Jogja kan ke mana? Medaeng ke Krian Kertosono Madiun Ngawi. Itu Nabi muter nang Gresik lewat Tuban. Supaya apa? Tidak dikejar oleh orang Arab. Nah itu yang mau menemani itu hanya Abu Bakar. Makanya salah satu sahabat yang namanya diabadikan oleh Allah di Al-Quran adalah Abu Bakar. Meskipun tidak disebut secara langsung namanya. Jangan takut, jangan sedih, Allah bersama kita. Bayangkan seperti itu. Madinah itu kotanya subur. Yang pernah ke Madinah beda sekali ya. Subur sekali. Tanaman apapun tumbuh katanya di sana. Kebun banyak sekali di sana. Jadi beda sekali. Dan zaman itu Madinah itu ada 2 suku yang sangat terkenal, Aus dan Khazraj. Cuman gini, hebatnya tanah sana sepanjang 1000 km membentang itu bahasanya cuma satu, Arab. Kita di Indonesia, Jawa, mulai Banten sampai Banyuwangi sampai itu bahasanya berapa? Bahasa Betawi, bahasa Sunda, ya Jawa juga macam-macam kan. Nanti Pak Cirebon macam-macam. Nanti ketemu kapal kuda agak Madura dikit. Nanti ketemu Banyuwangi Jaratan bahasanya lain lagi. Tapi di tanah Arab itu sepanjang 1000 km bahasanya cuma satu, bahasa Arab. Tidak ada bahasa lain. Pernah dengar di sana bahasa yang lain? Tidak dengar. Dan bahasa Arab itu kalau jenengan tahu itu sangat detail sekali. Yang pernah belajar bahasa Arab, laki-laki perempuan dibedakan, tunggal 2 jamak. Jadi kalau di bahasa Arab itu 2 belum jamak, tapi 3 baru jamak. Satu kata artinya banyak. Misalkan dalam bahasa Arab itu jalasa duduk kan, itu di bahasa Arab duduk dari tidur atau duduk dari duduk gini itu ada lain. Makanya kalau ahli tafsir itu memaknai ayat Al-Quran itu harus buka kamus tebal supaya tahu artinya kata ini apa menurut orang Arab. Itu lain sekali. Jadi seperti itu. Menurut penelitian, bahasa Arab itu punya 25 juta kosakata. Bahasa Indonesia belum 1 juta. Bayangkan bedanya. Bahasa Indonesia itu kosakatanya meskipun siapa yang pernah baca kamus besar bahasa Indonesia yang perlu itu belum 1 juta kosakata. Masih kalah sama bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu kosakatanya lebih 1 juta, 1,3 atau berapa? Bayangkan bahasa Jawa itu, bahasa Indonesia nasi. Nek nasi sak gendong jenenge puluh. Nek siji jenenge bahasa Indonesia apa? Sak sebut nasi, sak piring, sak wakul. Nah, bahasa Jawa beda-beda. Padi yang masih ada kulitnya apa namanya? Yang sudah diselep
Mungkin itu alasan kenapa Al-Quran pakai bahasa Arab, pakai bahasa Jawa, Makassar. Paling mudah untuk diikuti itu adalah bahasa Arab. Meskipun dia rumit sekali, yang belajar bahasa Arab menguasai, belajar bahasa yang lain mudah. Ilmunya bahasa Arab itu banyak sekali. Doroba, nek sing mukul loro jenenge doroba. Wong lanang loro sing mukul. Nek wong lanang tau sing mukul, dorobu. Nek wong wedok sing mukul, doroba. Wong wedok loro doroba. Nek iki wong wedok akeh sing mukul, dorobna. Nek sing mukul saya, dorobtu. Nek bareng-bareng mukul, dorobna. Mukul saja. Kalau bahasa Indonesia, saya memukul, Anda memukul, kita memukul, mereka memukul. Mereka nggak jelas lanang atau wedok, ya. Tapi bahasa Arab berbeda kan? Wedok siji, apa wedok loro, apa wedok akeh, lanang siji, apa lanang loro, apa lanang akeh, beda-beda. Kalau yang pernah belajar ilmu sorok, melunya luar biasa. Yang tahu yang pulang yang turunan, tak pulang yang turunan. Lain wazan namanya. Yang menciptakan buku wazan itu Yai Ali Maksum Rakyat Jogja. Yai Ali Maksum Rakyat Pondok Jogja. Itu kitab-kitab ilmu sorok yang dipelajari anak pesantren. Namanya wazan. Dan itu semua belajarnya dari Quran. Dulu tidak ada ilmu sorf, karena baca Al-Quran. Quran ini kok gini-gini, yang akhirnya dibuatlah ke ilmu sorf. Itu baru ilmu sorf. Ada ilmu yang kedua namanya ilmu nahwu. Lalu kok dot robak macamnya dorobah, kok gak dorobi, kok gak dorobu, kok gak dorob, kok dorobah. Akala, kok dibaca akala, gila, kok gak akuli. Ada ilmunya. Terus Muhammadun, kok Muhammadun, orang Muhammadin, orang Muhammad sukun. Ada ilmunya. Jadi ilmu sorok, ilmu nahwu sorok itu luar biasa. Belum nanti ilmu mantek, ilmu balaghah. Ilmu balaghah juga itu ada 3, ma'ani, badi, sulam. Banyak sekali. Dulu kalau saya di pesantren belajar itu malu semua. Karena terlalu banyak. Makanya kata kiai saya, yang bisa menguasai bahasa Arab, belajar bahasa lain enteng. Karena bahasa Arab itu main. Tapi kalau belajar bahasa Inggris, ya paling present tense, past tense, apalagi continuous tense. Itu aja. Itu aja. Tidak ada yang lain. Jadi kosakata bahasa yang paling kaya itu bahasa Arab. Hampir 25 juta kosakata. Bahasa Indonesia itu gak sampai 1 juta. Gak sampai 1 juta. Salah satu keahliannya orang Arab itu adalah membuat syair. Makanya kata Prof. Quraisy, salah satu bentuk mukjizatnya Al-Quran, Al-Quran itu seperti syair. Kalau jangan baca di ayat-ayat tertentu, itu belakangnya biasanya sama. Tok terus, tak terus. Itu kan seperti puisi di zaman kita. Dan di tradisi orang Arab itu kalau syairnya itu bagus sekali, itu ditempel di dinding Ka'bah. Yang istilahnya mu'allaqah, maksudnya digantungkan di dinding-dinding Ka'bah. Makanya dulu ketika ahli-ahli syair itu mendengarkan Al-Quran, meskipun mereka belum Islam, itu langsung masuk Islam. Jadi dengar ceritanya Umar bin Khattab masuk Islam. Apakah ketika mendengar surat Toha yang dibacakan oleh adiknya, Umar sudah Islam? Belum. Ketika mendengarkan adiknya baca surat Toha, Umar masuk Islam. Itu kekuatan bacaan Al-Quran yang nilainya di atas karya seni orang-orang zaman itu. Makanya
ahli syair manapun waktu itu ngaku-ngaku. Karena menurut mereka susunan Al-Quran ini tidak dibuat oleh manusia, pasti dibuat oleh yang maha luar biasa. Karena susunannya aneh menurut waktu itu, dan isinya dua aja, tidak ejek-ejek, tidak ejek-ejek. Meskipun kebanyakan orang Arab waktu itu masih buta huruf. Nabi kan nggak, saya ini buta huruf, lingkungan saya buta huruf, masyarakat saya buta huruf. Hanya sebagian kecil saja yang bisa baca tulis. Menurut sejarah Abdul Muthalib itu bisa baca tulis. Menurut sejarah bisa baca tulis, tapi tulisannya sederhana. Beliau bukan ahli syair, kakeknya. Makanya, tapi meskipun mereka itu bukan buta huruf ya, tapi hafalannya luar biasa. Orang Arab itu, anak kecil-kecil itu ngapalkan Quran itu cepat sekali, sampai sekarang. Dan itulah kekuatan Al-Quran gak hilang. Kalau Injil hilang, karena gak ada yang hafal. Markus ada, Yohanes ada, siapa lagi? Itu kan Injil menurut murid-muridnya Nabi Isa yang 200 tahun kemudian. Tapi Quran itu dihafal oleh sahabat-sahabat Nabi, ingatannya yang luar biasa. Meskipun ada sebagian yang nulis, tapi bukan itu kekuatannya. Kekuatan Quran adalah dihafalannya para sahabat. Dan Nabi tiap Ramadan itu murojaah dengan malaikat Jibril. 1 bulan penuh murojaah. Jadi 1 bulan itu Nabi murojaah 1 kali khatam. Makanya ada yang ngomong khataman Quran itu adalah meniru murojaahnya Nabi dengan malaikat Jibril. Setahun sekali 1 kali khatam. Hanya menjelang wafatnya saja beliau 2 kali khatam. Akhirnya dikirim bahwa aku sekali khatam atau sekali darusan kan. Kalau 2 kali khatam jangan pada itu. Jadi gitu. Itu Mekah, Madinah, dan bahasa Arab. Sekarang saya singgung, kenapa orang Arab suka sekali perang? Bahkan ketika Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu ikut perang Fijr. Loh, Nabi kok ikut perang sebelumnya? Jangan suku Quraisy dan suku-suku yang lain itu suka perang. Orang zaman dulu itu kan nomaden ya. Nomaden itu pindah dari sini ke sana, sini ke sana. Yang dilindungi satu, sumber makanan dan wilayah. Kalau ada yang mengganggu sumber makanan dan wilayah serta kehormatan, itu pasti perang. Pasti perang. Makanya ketika Nabi mau dibunuh, itu nggak mau suku-suku itu membunuh sendiri, harus rame-rame. Kan ceritanya mau hijrah, Nabi itu kan tidur di tempat tidurnya Ali kan? Tidur di tempat tidurnya Ali. Tapi orang yang mau membunuh itu diambil dari semua suku yang ada di Arab waktu itu. Karena apa? Nanti kalau hanya 1 suku saja, maka suku Quraisy akan membalas dendam pada 1 suku itu. Karena semua suku ikut membunuh, tak mungkin Quraisy akan memusuhi semua suku yang ada. Makanya semua yang diundang untuk merencanakan pembunuhan kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Karena jenis suku, ada pepatah Arab itu, saya akan bela anggota sukuku baik dia benar ataupun salah. Itu prinsipnya. Makanya saya ceritakan tadi, Abu Thalib itu meskipun gak cocok dengan Nabi secara akidah, itu tetap bela Nabi. Karena apa? 1 suku dengan Nabi, yaitu suku Quraisy. Lalu keuntungannya dari kepala suku itu apa? Ada keuntungan non material, dihormati, punya kedudukan. Tapi ada juga keuntungan material, yaitu dapat bagian 1/4 kalau menang perang. Kalau orang menang perang itu kan ada
Jadi kalau soal kesukuan orang Arab itu jos, benar salah anggotanya pasti begitu, pasti begitu. Kalau jenengan mau jadi anggota sukunya, jadi anggota sukunya, yaitu tadi sampai harus sedara. Kalau nggak sedara nggak bisa. Yang kedua, menyatakan masuk pada suku. Dan yang ketiga, budak saya. Jadi budak saya itu anggota suku. Lalu pekerjaannya orang Arab itu apa? Zaman dulu, ya hanya dagang saja, dagang. Makanya ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita, perjalanan di musim dingin, wassaid dan musim panas, ke Sam dan ke Yaman. Nabi dulu kan ikut rombongan kafilah dagangan juga, dipercaya oleh Khadijah menjalankan bisnis. Atau sebelumnya itu beliau ikut latihan di kafilahnya Ali bin Abi Thalib, pamannya sendiri. Perempuan yang bisnismen waktu itu yaitu Ibu Khadijah sama ibunya Abu Jahal yang terkenal. Itu bisnismen waktu itu. Dan sebelum itu yang paling terkenal itu Hasim, mbahnya Nabi. Abdusam itu mbah keponakan. Ada juga Naufal. Ini orang-orang pembesarnya Arab yang waktu itu menjalankan bisnis dagang kemana-mana. Jadi sejak dulu makanya Nabi kan selalu bilang gini, pintu rezeki itu banyak. Terbanyaknya adalah karena berdagang. Makanya orang kaya sekarang ya dagang. Kalau ingin kaya dagang. Orang pegawai itu nggak bisa kaya, hanya cukup saja, cukup buat makan, cukup buat beli rumah. Itu pun nggak bisa mewah. Kalau pegawai berapa sih gaji? Tapi kalau pedagang omsetnya bisa miliaran, bisa cepat sekali kaya, cepat kaya. Cuma ya gitu, namanya pedagang itu pasti harus punya koneksi kekuasaan. Hasyim, maksudnya mbahnya Nabi yang namanya Roman. Abdus Sambahnya juga Nabi dari sisi yang lain itu punya koneksi bagus dengan Persia. Jadi zaman sekarang juga seperti itu. Para pengusaha itu pasti mendekati penguasa. Supaya apa? Bisnisnya aman. Kalau zaman dulu bisnisnya aman. Kalau sekarang supaya dapat proyek. Makanya, tapi zaman Pak Harto kan lain tuh. Aneh awam pengusaha ya pengusaha. Aneh awam jadi penguasa ya penguasa. Sekarang enggak tuh. Istilahnya peng-peng. Tahu tuh peng-peng? Ya penguasa ya pengusaha. Wong sing di partai itu rata-rata bisnisnya akeh. Partai A bisnisnya akeh. Partai B bisnisnya oke. Tidak ada orang partai itu yang nggak punya bisnis, pasti punya bisnis. Saya nggak ngomong yang di sini yang susah. Kalau di sini ya sama seperti saya, sama saja, tidak kaya, sekedar cukup. Jadi kalau zaman dulu ya pengusaha saja, nggak jadi penguasa. Kalau pengen aman jalur bisnisnya ya harus dekat dengan penguasa supaya dilindungi kalau ada perompak kan, karena dulu masih banyak yang memaden. Kalau itu lihat di National Geographic itu kalau suku-suku memaden itu kan nyari sumber makanan kan pindah. Kalau nggak dapat ya pasti ngerampok. Jadi seperti itu. Makanya ketika kafilah dagangnya orang Arab itu pasti rombongannya besar sekali. Karena kalau nggak gitu nanti rawan dirampok di tengah jalan. Nah, salah satu yang sangat hebat dalam berdagang waktu itu adalah mbahnya Nabi Abdul
dalam cerita penyerangan Ka'bah oleh Abraham. Itu onta yang disita oleh Abraham miliknya Abdul Muthalib itu minimal 200 onta. Satu onta berapa? Yang pernah ke Arab, satu onta berapa? Ada 30 juta? 50 juta? Bayangkan 200 onta. Berarti kan satu onta. Itu yang disita oleh Abraham ketika mau menyerang. Kan waktu itu ditanya Abdul Muthalib, kamu ini aneh, kamu ini penguasa Mekah, kamu datang ke saya, yang kamu nego kok malah cuma ontamu saja. Lah Ka'bah kok kamu nego supaya nggak diserang? Jadi Abdul Muthalib, kakeknya Nabi, yang milik saya itu onta. Ka'bah sudah ada yang memilih, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu katanya. Jadi Abdul Muthalib itu pengusaha pedagang yang sangat sukses waktu itu. Yang kaya ada yang miskin. Waktu itu yang paling merebak itu adalah praktek riba. Tahu bu riba? Masih ada sampai sekarang? Utang 1 juta tapi belum juta. Ate orang utang kurang pikir, utang mikir bayar. Zaman Nabi juga banyak yang seperti itu awal-awal di Arab Saudi. Jadi yang kaya-kaya itu, yang bisnisnya salah satunya yang kotor, itu adalah nganak duit. Tak pinjemin 100, baliknya 300. Tak pinjemin 300, baliknya 1 juta. Bahkan kita pinjam 1 juta, kita menerimanya tidak sampai 1 juta, sudah dipotong di depan. Itu. Makanya ketika Mekah itu sudah mulai ramai dengan proses perdagangan, suku Quraisy semakin baik menata Mekah, itu Mekah mulai ramai dan menjadi kota metropolitan waktu Nabi lahir. Jadi tidak lagi sepi seperti zamannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, tapi sudah mulai ramai. Kalau musim haji mulai ramai, musim umroh ramai. Orang kalau mau ke Sam atau mau ke Yaman, mampir ke Mekah untuk sekedar umroh atau sekedar beristirahat. Meskipun jenengan dengar ya, Arab itu disebut masa Nabi itu masa jahiliyah. Jahiliyah itu kan dalam bahasa Arab namanya artinya bodoh. Apakah bodoh beneran? Tidak juga. Oh yang pintar banyak. Bodoh itu pintar dagang. Ya. Orang dagang itu orang pintar. Karena apa? Bisa menganalisa situasi. Apalagi kalau dagangnya itu antar kota, antar provinsi. Kan kalau menuju ke sana dulu kan tidak ada arah-arah jalan yang seperti ini. Jadi harus melihat bintang. Ini arahnya utara ke selatan. Itu orang pintar semua. Astronominya pintar. Kalau sana sudah waktunya musim. Makanya dalam surat Quraisy tadi disebutkan ila fi Quraisy ila fi mereka syita wasal. Jadi kalau musim panas mereka akan pergi ke Yaman. Kalau musim dingin mereka akan pergi ke Syam. Itu mereka tahu soal cuaca, mereka tahu soal astronomi. Jadi orang berdagang seperti itu. Dan mereka secara kedokteran juga mulai paham. Makanya kedokteran kuno itu kan pasti melibatkan madu dan jintan hitam. Kalau tradisinya Arab Saudi, jintan hitam itu bagus sauda. Haba itu biji, sauda itu hitam. Tapi hitamnya gak sembarang hitam, hitam saking hitam. Makanya secara umum seperti itu di masyarakat Arab. Jadi kalau disebut jahiliyah, bukan jahiliyah bodoh gak bisa baca tulis itu bukan. Cuman kata Nabi, jahiliyah itu gak punya adab. Istrinya diwariskan pada ahli warisnya. Anak perempuannya dibunuh. Dibunuhnya sekedar dibunuh tapi dikubur hidup-hidup.
juga biasa, gonta-ganti pasangan tanpa nikah biasa. Itulah jahiliyah zaman Nabi dulu. Yang itu kata Nabi, innama buistu utammima makarimal akhlak. Akhlak-akhlak yang buruk waktu Nabi lahir ingin diluruskan oleh Nabi, sehingga ketika Nabi wafat, akhlak itu sudah sesuai dengan ajaran agama Islam. Jadi itu secara sekilas bagaimana situasi Mekah, Madinah, gambaran ekonominya waktu itu, bagaimana situasi kesukuan waktu Nabi belum lahir seperti itu. Sehingga nanti ketika kita masuk pada proses kelahiran Nabi, bagaimana Nabi kecil, bagaimana Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, itu kita sudah paham bahwa situasinya seperti itu. Jadi kita memiliki pengetahuan yang lebih baik. Oke, ada yang mau tanya? Monggo. Dah. Monggo. Pada zaman Nabi Ibrahim itu kan Ismail masih kecil, terus disembelih itu berarti nggak termasuk Ibrahim ke situ. Maksudnya nggak Ibrahim datang ke situ kan sudah. Oh, maksudnya saat kunjungan itu ya. Jadi ada banyak versi ulama ketika ngomong berapa kali Nabi Ibrahim marani Nabi Ismail di Mekah, karena beliau secara resmi tinggalnya di Palestina bersama Nabi Ishak dan ibunya. Salah satu yang jadi perdebatan adalah itu. Jadi ketika mengantarkan sambang yang pertama itu pasti ketika saat Nyembelih. ada perintah untuk menyembelih. Sambang kedua adalah saat sudah beristri yang pertama itu. Sambang ketiga ini diperdebatkan oleh para ulama adalah saat dapat istri yang baru itu. Kita anggap saja yang ada di Quran adalah saat Nabi Ibrahim dapat perintah untuk menyembelih Ismail. Jadi itu ada di Quran. Kalau di hadis itu banyak versi, riwayatnya banyak versi. Jadi kalau ditambah yang itu bisa kali 4 kali, bisa 4 kali. Jadi terima kasih sudah diingatkan. Jadi seperti itu. Jadi itu umurnya sekitar 12 tahun. Sekitar 12 tahun. Jadi sedang, kalau 12 tahun berarti kelas 6 SD. Sudah 6 SD, sudah ketok besarnya perintahnya untuk menyembelih. Ada lagi monggo? Jadi kalau dulu itu kawasan Arab itu dinamai Hijaz. Hijaz itu terdiri dari 3 kota, Mekah, Madinah, dan Taif. Mekah, Madinah, dan Taif. Makanya ketika Mbah Hasyim Asy'ari mau mendirikan NU, itu beliau membentuk namanya Komite Hijaz. Artinya apa? Artinya kumpulan para kiai dari Indonesia yang akan pergi ke Arab Saudi menemui Raja Hijaz. Ternyata zaman itu Hijaz itu terdiri dari 3 wilayah, yaitu Mekah, Madinah, sama Taif. Dan Taif itu salah satu tujuan hijrahnya Nabi yang pertama ke Taif. Saya nggak tahu, saya lupa Taif ke Madinah itu berapa kilo? Agak lama ya. Kalau yang umroh biasanya hampir Taif biasanya. Kalau berapa? Ada 2 jam? 2 jam. 2 jaman. Kalau naik bis 2 jam ya sekitar 200-an kilo. 200 kilo. Itu kan beliau ke Taif, hijrah yang pertama itu sambutannya tidak baik. Harapannya bisa hijrah ke sana karena Taif suasananya mirip-mirip dengan Madinah karena subur, cuacanya bagus. Tapi ternyata Nabi tidak mendapatkan sambutan yang baik, malah dilempari batu. Tapi terus Nabi berdoa, ya Allah semoga di Taif ini muncul generasi yang akan membela agama. Dan benar
urusan dunia. Ya seperti kita belanja di Cina itu. Aduh, Cina. Ya Nabi juga sering bertransaksi dengan orang Cina, seperti itu, dengan orang non Muslim. Cuman kalau sekarang kita punya misi membesarkan toko tetangga, ya silakan. Toko tetangganya dibesarkan, membatasi diri untuk belanja di orang yang non Muslim. Itu baik sekali. Cuman waktu itu penunjuk jalannya Nabi itu orang Yahudi, karena dia paling paham seluk-beluk gurun. Makanya tidak langsung menuju Yasrib, karena pasti akan dikejar atau berhasil dikejar oleh tentara yang di belakang. Jadi memutar dulu, sembunyi di Gua Sur, terus melanjutkan perjalanan. Ya bayangkan dari Surabaya ke Jogja jalan kaki, sesekali naik onta, jangan dikejar-kejar musuh dan jalannya melintang. Itu perjalanan hijrah. Nanti pelan-pelan kita akan nyampe ke sana ceritanya, kisah, supaya kita bisa meneladani kisahnya sehingga meresap, jika kecintaan kita kepada Nabi semakin besar. Itu ada lagi? Cukup? Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina. Rabbana ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun min Allah wa fatahun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum